Mbak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Henry Dwihandoko dari mahasiswa Universitas Lambung Mangkurat, program studi pendidikan jasmani. Jadi di sini saya sesuai tujuan awal, yaitu untuk mewawancarai mengenai latihan pushback di Bauntung Academy. Dan saya meminta izin apakah boleh wawancara ini direkam. Boleh. Oke. Sebelum masuk ke wawancara, boleh Ibu memperkenalkan diri sebagai siapa di Bauntung Academy? Oke, saya Vika sebagai Bunda Sabda, salah satu rider di Bauntung. Oke. Jadi kita masuk ke pertanyaan pertama ya, Bunda Vika. Di sini temanya pengalaman anak selama mengikuti latihan pushback. Dapat coba Ibu ceritakan bagaimana pengalaman anak sejak pertama kali mengikuti latihan di awal tuh kayak gimana? Pertama kali latihan yang pastinya banyak tantrumnya juga, ya kan, harus penyesuaian, soalnya kan latihannya ada fisiknya juga banyak, terus penyesuaian sama coachnya juga. Itu sih di awal Sabda dari umur berapa, Bunda Vika? Dari umur berapa ya, 2 tahun tuh sudah tak kenalin dulu, 2 tahun tuh sudah tak kenalin, cuman di sini masih belum banyak komunitasnya. Akhirnya aku membikin lah itu. Berarti kalau kemampuannya bagaimana anak pas awal latihan tuh berarti gimana kemampuan? Masih belum terlalu kelihatan ya kalau untuk di awal-awal, soalnya waktu itu masih dilatih sendiri. Kalau apa perubahan yang dilihat dari waktu ke waktu, perubahannya tuh kayak gimana biasanya? Perubahannya bertahap sih, dari latihan ke latihan bertahap. Kalau dari yang awalnya tidak bisa menjadi lebih bisa, apalagi kalau coachnya yang lebih bagus lagi, nah itu pasti lebih bagus lagi anaknya. Di pushback ini anak apakah semakin percaya diri kalau di pushback? Iya, lebih percaya diri. Bisa meningkatkan percaya diri ke APK? Kenapa ya? Karena mereka sering banget ketemu sama orang-orang yang nggak dikenalin sama mereka, terus sering banget balapan kan, jadi sering diliatin sama orang-orang. Nah itu dia. Jadi banyak ketemu orang-orang baru ya, PD-nya nambah. Iya. Oke, masuk ke tema 2, yaitu respon dan adaptasi anak. Bagaimana respon anak ketika menghadapi kesulitan saat belajar menjaga keseimbangan tuh? Jadi respon anak ketika menghadapi kesulitan, misalkan di awal tuh sering jatuh atau pas latihan fisiknya keseimbangannya kurang. Iya, responnya ya yang pasti untuk di awal kurang hand, tubuhnya masih belum ini ya, fisiknya belum kuat masih belum kuat, cuman lama-kelamaan pasti dia menerima sih tubuhnya itu untuk menyesuaikan gerakan fisik. Apakah anak Bunda Vika pernah jatuh atau takut jatuh yang ringan atau berat tuh pernah nggak pas latihan? Kalau jatuh itu pasti, dan alhamdulillah Sabda ini nggak pernah yang trauma banget. Meskipun terluka kayak gimana pun tetap aja. Berarti ini ya, enak untuk biar latihannya nggak trauma ya. Bisa diulang gitu ya. Iya. Cara mengatasi ini Bunda Vika, menjaga keseimbangan tuh gimana misalkan sering jatuh? Diajarin sepeda ditaruh, terus dia pas jatuh langsung mengambil refleks gitu, nah, sama belajar fokus. Nah itu sih pentingnya. Kalau biasanya dibelok-belokan gitu sering jatuh nggak, Sabda? Enggak sih. Aman aja sih. Berarti apakah Sabda anak Anda semakin mampu mengendalikan tubuhnya misalkan dari lama-kelamaan latihan? Masuk ke tema ketiga, yaitu perubahan yang dirasakan orang tua. Perubahan apa yang Bunda Vika rasakan pada kemampuan anak setelah mengikuti latihan pushback, setelah
mungkin dari masa yang dulu sampai sekarang tuh apa yang Bunda perubahannya? Perubahannya dia lebih tahan fisiknya, Hmm. terus jarang sakit, Hmm. soalnya dia sering olahraga itu. Kalau perubahan prestasinya, Perubahan prestasinya itu pasti, dan selama ini setelah bertahun-tahun dia sempat perwakilan Kalsel itu di ajang apa? di ajang Fornas. Fornas. Di tahun 2025. 25 berarti baru kemarin ya. Iya. Apakah anak lebih seimbang saat berjalan atau berlari ketika sudah mengikuti latihan pushback? Lebih seimbang sih. Karena itu tadi ya, kekuatan otot-ototnya dilatih. Iya, benar. Masuk ke tema 4, yaitu faktor yang mempengaruhi perkembangan anak. Menurut Bunda Vika, faktor apa aja yang mempengaruhi perkembangan keseimbangan anak? Faktornya Ya, faktor di latihan atau di luar. apa ya, Hen? Faktor dalam diri mungkin. Lebih percaya diri gitu atau gimana, lebih gimana? Maksudnya faktor mempengaruhi keseimbangannya. Misalkan di dalam tubuh di anaknya pernah cedera atau enggak? Enggak sih, alhamdulillah nggak pernah cedera sih. Kalau Dia faktor luar kayak lapangan itu mengganggu nggak Kak Vika untuk keseimbangan? enggak sih. Misalkan trek abis hujan tuh gimana Kak Vika menurut Kalau trek abis hujan, mengantisipasinya sih cuman dibersihkan bannya doang sih kalau Sabda ya, sama sepatunya pakai yang keset banget, nah itu aja sih kalau Sabda. Berarti kalau faktor dari luar eksternal tuh kayak fasilitas itu mempengaruhi, cuma bisa diantisipasi pakai itu tadi ya, Iya. sepatu dan yang lain. Iya. Apakah usia dan karakter anak berpengaruh? Misalkan beda usia tuh apakah berpengaruh dalam fisik dan keseimbangannya? Berpengaruh banget ya, apalagi waktu masih yang kecil banget. Sekarang kan Sabda sudah umur ke 8 tahun. Ya. Jadi sudah bertahap dari yang awalnya tantrum, tidak mau latihan, menangis. Sekarang malah menagih untuk latihan. Kira-kira faktor apa yang Sabda bisa dapat, kenapa dia menagih latihan? Soalnya bertemu dengan teman-teman. Oke, bertemu dengan teman-teman. Terus dia soalnya sering banget ikut balapan di luar. Jadi harus mempersiapkan fisiknya kan. Nah di itu luar, sih. Di luar nih, di luar maksudnya mana aja? Di Jawa, di Jawa. Oh, di luar Kalsel di ya? luar Kalsel. Apakah latihan yang dilakukan secara rutin dapat membantu perkembangan anak Bunda Vika? Latihannya rutin dapat membantu apa enggak? Atau misalkan anaknya nggak pernah latihan bisa menang? Bisa nggak gitu? Nggak bisa dong. Harus latihan rutin. Iya, harus latihan rutin. Apalagi kalau bolong seminggu nih, restart ulang. Iya. Harus latihan terus. Ya? Iya. Apalagi kan anak-anak ya. Kalau bagaimana dukungan keluarga terhadap latihan anak? Dukungan orang tuanya seperti apa? Yang Bunda Vika berikan pada Sabda? Selama ini mendukung banget ya untuk latihan. Dia mau latihan di mana saja, aku dukung. Sabda ini pernah latihan di mana aja Bunda? Lebih banyak di sini, di Jogja. Jogja juga ya. Kalau pengaruh lingkungan sekitar terhadap minat anak berlatih itu bisa mempengaruhi nggak? Tinggi nggak? Di sekitar ya misalkan di lingkungannya banyak, nggak ada anak yang latihan pushback tapi dia malah minat, itu gimana? Menambah gitu kah? Tapi kalau di tempat aku kurang sih. Berarti dari ini ya, dari orang tuanya juga. Iya, inisiatif orang tuanya sih. Berarti di lingkungan Bunda kurang untuk pushback. Iya. Dari orang tua sendiri yang semangat ya. Iya, semangat banget. Oke. Kurang lebih itu aja sih yang saya tanyakan. Kalau ada cerita-cerita lagi tentang Bunda dan Sabda. Mau diceritakan tentang boleh. Apa? Dari ini deh.
kisah Sabda deh. Kisah Dari Sabda. awal tuh kayak gimana dia? Oh, dari awal itu Sabda umur 2 tahun sudah tak beliin sepeda, cuman yang biasa. Habis itu di umur dia 18, 21 berarti umur 4 tahun ya. Pas lagi di Solo dikasih tahu sama salah satu temenku. Itu loh ada event pushback di Klaten gitu. Ya udah. Itu solo race pertama atau gimana? Heeh, race pertama kali yang anak kasal race pertama kali ya si Sabda. Itu niat liburan atau emang pas Awalnya liburan aja Liburan. sih. Terus habis itu di Klaten di mana dan sistemnya yang kayak gimana, sepeda nggak punya, helm nggak punya ya kan. Akhirnya mencarilah rental sepeda pushback di sana, untungnya ada. Heeh. Jadi kan itu eventnya 2 hari, Sabtu sama Minggu. Sabtu tuh telat, Minggu itu yang baru bisa. Aku samperin lah ke Klaten. Sampai sana semuanya membawanya karbon, Henry. sepeda Sabda apa waktu itu? Waktu itu sepeda yang plastik biasa yang harga 200.000. Berarti beda ya? Beda banget, yang lainnya sudah nempel karbon. Berarti bahan beda ya kak? Beratnya. Beda. Karbon agak ringan ya? Iya, karbon, peleknya yang karbon juga. Kayak gitu-gitu sangat-sangat mendukung sekali sih. Terus dari sana terinspirasi Bunda Vika. Jadi, Oh ternyata event pushback tuh kayak gini ya. Akhirnya tak amatin semuanya sampai sekarang ya. MC-nya tetap ya Om Untung itu kalau ada event di sini kan. Jadi ku amati cara-caranya ini bisa nih kita bawa ke Kalsel, ke Banjarbaru. Akhirnya di sini itu setelah 2021 ikut event pertama kali itu 2022 akhir apa enggak 2023 mulai latihan. baru ada di sini. Nah itu sampai sekarang. Kalau sekarang gimana perkembangan latihan di Bauntung Kak Vika? Banyak nggak anak-anaknya? Berapa kira-kira? Sekitar 20 sampai 25 ya kan. Untuk perkembangannya alhamdulillah anak-anak tuh sangat-sangat berkembang banget. Apalagi sekarang mereka ikut event di Jawa kan. Berarti anak-anak yang di Bauntung banyak ikut event di luar pulau ya? Iya, ada juga yang ikut event di Gimana Kak? di mana di Thailand ya kemarin ya. Thailand. Iya. Arion, iya itu. Kurang lebih itu aja sih pertanyaan yang saya ajukan Kak Vika. Terima kasih sebelumnya. Iya, sama-sama Henry. Terima kasih Kak Vika. Sama-sama. Oke, dah. Waalaikumsalam.